Ya, malam semuanya. Eh, Sekarang aku mau review apa ya? Atau enggak review deh, bahas mungkin ya. Salah satu tim yang menurutku pergerakannya cukup menarik sih di bursa transfer kali ini, AC Milan. Jadi sejauh ini ya, kan pemain pilar yang dilepas AC Milan tuh ada si Ibra sama si Tonali. Tonali 70 juta. Duitnya, duit dari Tonali diputer lah, diputer dapatlah beberapa pemain kayak Loftus-Cheek sama Chelsea, sama Pulisic yang dari Chelsea. Terus ada si pemain yang keturunan Indonesia itu Tijani Renders yang dari AZ. Terus berita terbaru juga udah resmi ya, si siapa nih namanya, Noah Okafor. Wing kanan kalau nggak salah, ini gue lupa wing kanan atau striker, lupa. Itu dari RB Salzburg tuh dulu adalah timnya, kalau tahu, Haaland, terus Minamino, terus Soboslai yang baru ke Liverpool, timnya Red Bull. Nah, berita terakhir udah hampir fix ya, sama si ini, si Chukwueze. Jadi Chukwueze itu wing kanan juga Villarreal. Gue nggak tahu ya, banyak rekrut pemain sayap. Chukwueze, terus tadi si Okafor, Pulisic, Luka Romero juga bisa taruh di wing. Mungkin Pioli pengen nambah kedalaman squad ya, atau manajemennya. Tapi sebelum kita ke pemainnya, mungkin ya secara agak detailan dikit, mungkin lihat dulu kondisi yang cukup menarik dari si Milan. Kenapa gue bilang menarik? Jadi kan beberapa tahun terakhir manajemen dihandle sama si Maldini. Habis itu bareng sama Masara kan. Sebelumnya ada Gazidis juga kalau nggak salah. Nah terus ternyata Gazidis cabut. Seingatku Gazidis udah cabut deh. Tahun akhir musim ini Maldini cabut. Jadi berita yang beredar adalah Maldini menuntut untuk diberikan dana lebih untuk belanja. Ya, dia bilang kalau mau kompetitif ya harus investasi di bursa transfer. Ya betul juga. Cuma kita harus lihat, nggak semua pembelian berhasil si Maldini ini. Meskipun ada beberapa yang bisa berkontribusi ya. Mungkin gue ke yang gagal dulu deh. Menurut gue yang agak flop, yang flop itu yang terbaru ya si De Ketelaere, yang musim lalu diboyong dari, gue lupa, dari Liga Belgia, Anderlecht atau klub Brugge atau klub apa lupa. Itu 35 juta tapi yang belum ada hasil ya. Mungkin masih muda, dia kan masih muda ya, dan butuh adaptasi lagi. Ini gue lihat umurnya berapa nih, De Ketelaere, Charles De Ketelaere tuh umurnya Ketelaere, oh, 22 tahun. Ya masih muda, mungkin masih butuh adaptasi. Semoga musim next season bisa lebih berkontribusi. Itu contoh yang gagal lah. Tapi di samping itu banyak juga pembelian yang berhasil. Contoh, saat si Maldini Milan kehilangan Donnarumma yang akhirnya pindah ke PSG, yang diambil siapa? Mike Maignan yang dulu dari Lille. Sebenarnya awalnya nggak terlalu berekspek ya sama Maignan. Ternyata setelah itu cukuplah bisa menggantikan si Donnarumma. Habis itu ada kayak contoh Theo Hernandez, Tonali yang dibeli 8 juta kalau nggak salah, 5 juta, terus akhirnya dijual 70 juta.
itu goodbye lah, dan good transfer juga buat musim ini dari Milan. Ya mungkin ngelihat ada ketidakcocokan lah di antara pemilik, desain manajemen, pelatih juga, akhirnya memutuskan untuk cabut datangnya manajemen baru. Nah, manajemen baru dengan transfernya si Tonali, dan mereka fokus untuk menambah beberapa titik gitu ya, dapat beberapa pemain, ditambah mungkin budget nggak terlalu banyak lah, itu dapat 4-5 lebih lah pemain yang bisa cukup mungkin untuk mendekati levelnya starting 11 ya si Milan. Mungkin itu ya manajemennya, dan kita nggak tahu sih kedepannya manajemen akan bergerak seperti apa. Menurut gue sih akan lebih ke sekarang menghasilkan pemain-pemain muda, dibeli murah terus dijual mahal, kayaknya sih arahnya akan ke sana. Karena kan pemiliknya tahu sendiri juga, pemilik dari Amerika kan, si Red Capital atau Capital, lupa namanya, pokoknya yang dari Amerika itu. Mungkin arahnya akan ke sana. Cuman ya selama Milan bisa berprestasi ya pasti fans juga senang-senang aja. Terus kita coba ngecek kira-kira next season tuh kayak apa sih Milan tuh. Di awal Pioli masuk, sebenarnya dia pelatihan cukup bagus ya, dalam artian tim ini bisa bermain sesuai dengan kapasitas, tampil menyerang dan ya emang nggak selalu menang tapi cukup bagus lah di level Serie A. Nah, makin kesini kelihatannya Pioli ini bukan pelatih yang good ya secara taktik, karena kalau lihat mainnya kayak apa yang nggak rapi gitu loh. Jadi nggak rapi, ketika megang bola semua maju, ketika mundur, ketika diserang semua mundur. Jadi kan kayak kurang ada organisasi antara sisi kanan, sisi kiri, tengah. Jadi kayak berantakan. Nyerang pun gitu, kayak berlangsung 7-8 pemain maju semua, kayak gitu. Dan emang di tahun lalu itu juara kan, Milan juara. Cuma harus lihat dengan cara main kayak gitu masih bisa juara emang. Cuman harus lihat di mana banyak kompetitor yang nggak stabil waktu itu tahun kemarin. Ya kayak Inter, kayak Napoli, Juventus, belum kayak AS Roma, Lazio, Fiorentina, Atalanta, kayak gitu kan. Nah, kelihatan lah di musim kemarin ada tim yang mainnya bagus aja, yang main dengan sistem jelas, patternnya jelas, bertahan, nyerangnya jelas. Milan kekeceran. Siapa contohnya? Napoli, Lazio, Inter juga lah masuk dalam kategori tim yang main bagus, main cukup bagus di Serie A. Ya akhirnya Milan rank 4 kemarin ya. Itu Milan hampir nggak lolos. Seandainya Juventus nggak dikasih denda pengurangan poin itu, Milan nggak lolos Champions League, ya kan? Sesimpel itu. Dan aku nggak ngelihat Pioli ini bisa berubah ya, karena kelihatannya mainnya kayak gitu aja. Mungkin nanti kalau misalnya bisa berubah, ya kita nggak tahu juga, karena namanya juga manusia. Pelatih bisa berubah seiring waktu kan. Mungkin dia ngeliat musim lalu kalau misalnya dia ngeliat ada kesalahan, oke, cara mainnya harus agak dirubah, main lebih terorganisir, positioning lebih jelas. Nah, terus pemainnya seperti apa sih kira-kira yang akan reguler main? Kiper pastilah,
mainan, pasti itu adalah kiper inti seandainya dia nggak cedera atau nggak kena sanksi. Karena emang dibanding kiper lainnya jauh lah. Ini gue lihat di transfer market, kipernya ada Marcos Portiello, Davis Vazquez, Jungdal nih yang kiper muda, Mirante ya enggak lah, mainan pasti kiper inti. Nah, back tengahnya gue nggak tahu si Simon Kjær yang dari Denmark ini masih bisa main apa enggak ya. Sebenarnya dia back yang cukup bagus sih untuk Serie A, cuman musim kemarin kayaknya nggak banyak main deh, dimana Pioli lebih mengandalkan Tomori sama Kalulu. Ya buat gue mending Tomori sama Kjær sih, yang satu masih muda, yang satu back yang sudah berpengalaman, lebih established, lebih stabil. Di kanan masih lah kaptennya kan si Calabria, kanan Calabria, kirinya Theo Hernandez, itu nggak berubah. Nah, di tengah ini menarik karena musim lalu Tonali kan jadi pemain inti sama Benacer kan. Nah sekarang Benacer tandemnya siapa? Nih gue bacain ya, gelandang tengahnya Ruben Loftus-Cheek, Tijani Reinders yang masih baru tuh 2. Besok ada Tomaso Pobega sama Rade Krunic, itu gelandang tengahnya selain Benacer. Di sini Benacer juga cedera ternyata sampai November 2023. Mungkin buat sekarang selama Benacer cedera yang main, kalau gue lihat ya, Reinders mungkin sama Pobega atau sama Krunic, karena nggak resiko kalau mengandalkan 2 pemain yang baru main di Serie A. At least ada yang udah harus dipakai, itu ya harus ada yang udah berpengalaman di Serie A. Ya gue nggak tahu Reinders sih mainnya kayak apa. Kalau misalnya lihat statistiknya singkat sih lebih ke box to box ya, box to box, mungkin mirip-mirip dengan Tonali, kira-kira kayak gitu. Gue nggak pernah nonton juga sih, nggak pernah nonton kayak apa mainnya. Nah lanjut nih, Pioli kan main pasti 4-2-3-1. Tiganya siapa? Kiri nih fix Leao, nggak akan diganti lah. Mungkin sekali-kali Rebic main, atau sekali-kali siapa yang main bisa ya, Rebic atau Leao ya. Nah Pulisic menurut gue akan ditaruh di gelandang serang nomor 10, di belakangnya striker, karena kayaknya sayang kalau Milan ngelepas 20 juta cuman buat pemain cadangan. Logikanya gitu ya, dengan kondisi keuangan seperti itu. Nah akhirnya Pulisic mungkin akan ditaruh di belakang striker bersaing sama De Ketelaere. Ya gue Pulisic lah tetap, ya harusnya jadi inti ya, karena di timnas Amerika kemarin di Piala Dunia terbukti dia bisa berkontribusi di belakang striker kan, pas kemarin main di Piala Dunia. Nah di kanan ya bisa Mesias atau Salemackers lah, atau mungkin nanti Pulisic bisa di kanan, De Ketelaere di tengah, kira-kira kombinasinya kayak gitu. Di depan ya pilihannya cuman Giroud sama Origi ya, Giroud sama Origi lah yang ini, yang realistis. Atau mungkin Noah Okafor juga bisa, cuman ya gue nggak tahu juga, dia kayaknya lebih ke winger, mungkin bisa versatile, bisa di wing kanan, wing kiri atau striker. Ya selama Pioli nggak berubah gaya main, Milan akan di situ-situ aja, karena udah tahu musim lalu ada Napoli dan Lazio yang bisa main dengan sistem, meskipun pemainnya sebenarnya masih di bawahnya Milan secara kualitas, tapi bisa bersaing lah kemarin si Napoli, Lazio, Inter juga. Jadi intinya Milan harus main dengan sistem yang lebih jelas, lebih rapi, dan nggak kayak main tarkam. Itu aja sih. Oke ya, sekian deh dari gue untuk Milan hari ini. Ya, thank you.